Good morning student primary 1A. Oke, jumpa lagi dengan teacher Inka ya. Oke, kemarin kan sudah PH di subtema 1 dan subtema 2. Itu artinya kita sudah selesai. Nah, kita lanjutkan di subtema 3. Nih, subtema 3 tentang pengalaman di sekolah. Kalau kemarin kan pengalaman masa kecil, pengalaman bersama teman, dan ini pengalaman di sekolah. Itu page 52 ya, di halaman 52. Pengalaman di sekolah. Gitu. Sekolah adalah tempat kita belajar. Sekolah juga tempat kita bermain bersama teman-teman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, coba diamati gambarnya ini. Kalian perhatikan di halaman 52. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah, yaitu berolahraga ya, bermain bola voli, lalu bermain apa ini ya? Lari-larian, ada yang di kantin, ada yang ngobrol di bawah pohon, lalu ada yang membaca di depan kelas. Nah, jadi itu banyak sekali aktivitas di sekolah, tapi sayang kita belum bisa belajar di sekolah. Jadi harus bersabar, ya. Nah, di halaman 53 sekarang. Kelas Nina akan mengadakan karya wisata. Mereka akan berkunjung ke taman safari. Ibu membantu Nina menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Nah, di situ ada percakapan antara ibu dan Nina. Ibu bilang, "Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok, Nina." "Ayo Bu, Nina akan memasukkan makanan-makanan kecil ke dalam tas." "Aku ingin," lalu Adi bilang, "aku ingin membantu kakak." "Boleh kan Bu?" "Tentu saja Adi." Adi mengucapkan terima kasih Bu. Nah, dari percakapan di atas itu ada kalimat ajakan. Kalau kemarin kita kalimat apa? Pujian. Nah, ini kalimat ajakan. Dari sini saja kita sudah tahu kalimat ajakan itu adalah mengajak ya. Nih, ajakan berarti mengajak seseorang atau teman melakukan sesuatu. Nah, dari percakapan itu ada contoh kalimat ajakan di sini. Kalau kalimat ajakan itu biasanya ciri-cirinya ada kata ayo. Nah, ayo. Nah, ini adalah ciri dari kalimat ajakan. Nah, yang di situ yang ibu ucapkan adalah kalimat ajakan, yaitu ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Nina. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Lalu Nina juga bilang, "Ayo Bu, Nina akan memasukkan makanan-makanan kecil di dalam tas." Nah, itu dia kalimat ajakan ya. Jadi ada cirinya, biasanya diawali dengan kata ayo nih. Oke. Nah, sekarang di halaman 54 PKN ya. Ibu akan menemani Nina pergi karya wisata. Ibu dan Nina harus berangkat pagi-pagi. Keluarga Nina berbagi tugas. Nina dan ibu menyiapkan makanan. Nina ingin mengambil kotak makan di rak. Tangan Nina tidak sampai. Ibu membantu Nina mengambil kotak makan di rak. Adi membantu ayah membawa barang-barang ke dalam mobil. Ayah membawa barang-barang yang berat. Adi membawa barang yang lebih ringan. Kemampuan setiap anggota keluarga Nina berbeda-beda. Oleh karena itu mereka saling membantu. Nah, ini adalah kegiatan keluarga Nina yang mau pergi berwisata. Jadi Nina dan ibunya saling membantu. Lalu Adi dan ayahnya juga saling membantu, gitu ya. Nah, di sini ada dua gambar ya, percakapan. Percakapan di sini ada yang menunjukkan sikap saling membantu. Coba sekarang dijelaskan, dibaca dulu ya. Di sini ada Tony ini ya sepertinya ya. Jadi bilang begini, "Kak, tolong ambilkan minum." "Begitu saja tidak bisa, Dik." Nah, apakah ini kegiatan saling membantu? Jadi adiknya minta tolong karena adiknya kecil tidak sampai. Minta tolong kakaknya, sementara kakaknya menolak, tidak mau menolong. Berarti bukan saling membantu. Lalu percakapan yang kedua antara Nina dan Adi. "Kak, aku ingin mengambil mainan itu. Ini kuambilkan untukmu, Dik." Nah, ini adalah saling membantu. Ya, sikap saling membantu. Nina membantu Adi mengambil mainan gitu ya. Jadi kalian dengan saudara, dengan adik, kakak itu harus saling
tidak boleh seperti yang dilakukan Tony tadi, malah ngeledekin ya, tidak mau membantu. Nah, sekarang ke halaman 55. Tony diantar ke taman safari oleh ayah dan ibunya. Tuh, jadi mereka ke taman safari. Nah, di sini ada gambar kan? Nah, bagaimana ciri tubuh ayah, ibu Tony? Apakah mereka mempunyai ciri tubuh yang sama? Nah, di situ dijelaskan ini mengenai ciri-ciri. Jadi ciri-ciri fisik ya, seperti kalian juga pasti mempunyai ciri-ciri fisik. Misalnya ibu, ayah, lalu Tony. Nah, di sini ibu kulit putih ya, rambut bergelombang. Nah, di sini ibu. Lalu ayah, ciri-cirinya kulit gelap. Kulit gelap, rambut ikal. Nah, kalau Tony kulit gelap juga, rambut ikal. Nah, ini adalah ciri-ciri. Nah, ciri-ciri fisik ya dari ibu, ayah, dan Tony, atau ciri-ciri tubuh ya. Nah, apakah kalian juga mempunyai ciri-ciri tubuh? Kalau ibu itu berkulit putih, rambutnya bergelombang. Ayah berkulit gelap, rambut ikal. Tony juga kulit gelap dan rambut ikal. Berarti Tony itu sama dengan ayah ya. Ayah ini mirip dengan Tony karena sama kulit gelap dan rambut ikal. Itu ya. Nah, sekarang kita ke halaman 57. Itu ada SBDP Ayo Berkreasi. Berwisata ke taman safari merupakan pengalaman yang menyenangkan. Di sana Nina melihat banyak hewan. Nina juga berfoto dengan anak singa. Anak singa sangat lucu. Nina ingin membuat tiruannya. Ia membuat boneka singa dari plastisin. Plastisin adalah benda lunak. Plastisin mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk benda. Oke, nah ini adalah kita berkreasi membuat sebuah benda ya menggunakan bahan plastisin. Itu. Jadi di situ coba diperhatikan ada beberapa macam adonannya ya. Yang pertama itu tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung beras. Ya, lalu minyak goreng, air, garam, dan pewarna makanan. Lalu peralatannya mangkok dan sendok. Nah, di situ ada langkah-langkahnya ya. Tapi sayang kita tidak bisa praktek ya. Kita nanti kalau sudah masuk sekolah bisa dipraktekkan. Di situ ada langkah-langkahnya itu. Yang pertama, campurkan 3 sendok tepung terigu, 3 sendok tepung tapioka, dan 3 sendok tepung beras ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, 1 cangkir air, dan sedikit garam. Setelah itu aduk rata adonan dengan sendok. Ini coba diperhatikan. Dengan sendok lalu uleni adonan hingga tidak lengket. Tambahkan pewarna makanan secukupnya. Juga jika sudah tidak lengket, adonan siap dibentuk. Nah, kalian bisa membentuknya ya seperti halaman 58. Kalau mau praktek kalian silahkan coba, tapi harus didampingi dengan orang tua kalian ya. Itu. Tapi untuk di sekolah kita tidak bisa praktek ini ya. Kan kita masih belajar daring. Oke. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 2 itu di halaman 61. Bermain peran. Nah, di sini ada bermain peran ya. Bermain peran sama dengan percakapan ya, memperagakan percakapan. Nah, coba lihat sekarang dari yang pertama itu di sini ya. Ini latarnya mereka di lapangan olahraga sekolah. Kita mulai dari sini ya. Coba kalian sambil menyimak teacher baca ya. Teman-teman lihat peralatan olahraga di lapangan berantakan. Betul Nin, ada
juga sampah berserakan. Mari kita rapikan bersama teman-teman. Ayo Nin, aku akan mengumpulkan sampah. Aku akan memasukkan bola ke dalam keranjang. Bagus sekali anak-anak, dengan bekerja sama pekerjaan akan cepat selesai. Nah, dari percakapan ini bahwa Nina dan teman-temannya melihat lapangan bolanya tidak rapi, yaitu berantakan antara bola, sampah, dan juga keranjangnya ya, berantakan, tidak ada yang merapikan. Jadi Nina dan teman-temannya merapikan. Lalu gurunya memuji, bagus sekali anak-anak, dengan bekerja sama kali pekerjaan akan cepat selesai. Nah, jadi kalian nanti kalau di sekolah juga harus seperti itu, harus rapi dan rajin. Meja dan kursi dan juga kelas kalian tidak boleh berantakan, harus rapi. Supaya apa? Kalau bersih itu pasti sehat ya, kalau rapi pasti indah dipandang gitu ya. Tuh, kalau berantakan itu tidak rapi kan tidak enak dipandang ya. Itu. Nah, ini contoh percakapan ya. Kalian bisa memperagakan, minta tolong dengan kakaknya atau adiknya yang sudah lancar membaca. Karena teacher di sini juga tidak ada kalian, kita tidak bisa praktek membaca ya. Tapi kalian cukup belajar dibaca dan juga untuk memperlancar membaca kalian ya yang belum lancar membaca. Gitu. Nah, ini sudah selesai di pembelajaran 1 dan 2. Untuk latihannya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini. Bye-bye.